عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة قطب جميع المقام والحوث العظام شيخ أبي حسن علي الشاذلي، شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ جنيد البغدادي، شيخ باودين النقشبندي، وسلسلة طريقة قادرية نقشبندية ونقشبندية خالدية، وسلسلة طريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، إلى حضرة أبي وأمي وزوجتي وابن عبد الله محمد فقيه وعبد الرحمن علي أحمد وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة روحي yang Sultan Agung, وإلى حضرة yang Amangkurat Tegal Arum, وإلى حضرة yang Pangeran, وإلى حضرة yang Raden Mas Said Pangeran Sambernyawa, وإلى حضرة روحي Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Selawan Panembahan Senopati, وإلى حضرة Ki Ageng Selo, Ki Ageng Jawa Taro, وإلى حضرة khusun rohi arwah masyayikh Lirboyo, masyayikh Kewagian, masyayikh Al-Mu'ad Mangkuwidan, masyayikh Al-Faqih Koman Selo, masyayikh Istiqomah Jogarang, masyayikh Darul Falan Jogolo Kudus, masyayikh Darul Nurul Riyadhah Paiton, wa ila hadrati masyayikh al-munawwir rafi amandu fi nafi zambal wal furaid wal aktar wal kumar katibas wa usuli wa furhin, wa ila hadrati Syekh Zainuddin al-Malibari, Syekh Bakri Syato wa ahli kuburi man hadra fi hadil majlis barak lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza wa tawi iki ku faslun ana fasal suwiji fi sholatil jum'ati, bayane ing dalem mertelake salat Jumat. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang yaitu hukum atau fikih salat Jumat dari kitab Fathul Mu'in yang kemudian nanti dijelaskan dari kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai fi bayani syara'id wa wujubiha wa syara'itu sihatiha wa bayanu adabiha. Maksudnya apa? Di dalam kitab Fathul Mu'in ini nanti akan dipelajari apa yang menjadi syarat-syaratnya sholat Jum'ah, apa yang menjadi syarat wajibnya. Syarat wajib ini syarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sebuah ibadah. Kemudian ada syarat sah, syarat yang harus dipenuhi sebelum kita itu ketika kita sedang melakukan ibadah. Termasuk adabnya, kesunatan-kesunatan yang harus dilakukan atau mungkin amalan-amalan amaliyah apa yang harus kita lakukan di hari Jumat. Dalil-dalilnya tentu akan kita babar di dalam kitab Fathul Mu'in ini yang nanti dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Wahya min khosa'isi hadhil ummah. Perlu diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahwa sholat Jumat ini baru ada di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa duhron maqsuran wa in kana waqtuha waqtu. Bukan sholat duhur, walaupun waktunya itu memang bertepatan dengan sholat duhur. Bal sholatun mustaqillatun li'annahu la yuna anha. Tapi sholat Jumat di sini sholat yang berdiri sendiri, sholat yang mustaqil. Jadi nggak bisa disebut misalnya saya sudah sholat duhur nih di hari Jumat, berarti saya sudah menggugurkan yaitu kemuliaan daripada melakukan sholat Jumat. Tidak bisa. Sholat duhur dengan sholat Jumat itu dua hal yang berbeda. Karena satu sholat duhur tidak bisa mencukupi daripada mengganti sholat Jumat kecuali dalam keadaan tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Dikatakan di dalam kitab ini masalah cara membaca. Ini kan terjadi perbedaan pendapat. Ada yang baca jumu'ah, ada yang membaca jamaah, ada yang membaca juma'ah. Lah ini jumi'ah. Lah ini ada beberapa negara
yang mana ulamanya itu membacanya berbeda, Pak. Di dalam kitab I'anah dikatakan wa mimul jum'ah tudom wa tuskin wa tuftah wa hukiya kusiro. Ada yang membaca didomahkan. Jadi apa namanya jumu'ah. Dino apa toleh besok dino jumu'ah. Kadang wong desa niku ngoten niku. Ada yang disukunkan jum'ah. Ada yang membaca juma'ah. Ada yang membaca yaitu dengan dikasrohan jumi'ah ngeten. Dan ini tidak perlu menjadi sebuah yaitu perpecahan. Ini menurut yaitu di dalam kitab I'anah Thalibin, Imam Bakri Sato meneliti ternyata para ulama berbeda pendapat di dalam membacanya. Di Quran pun itu dibaca yaitu Jum'ah. Dikatakan bahasanya Jum'ah ini barang siapa yang menyepelekan, barang siapa yang meninggalkan, maka orang yang meninggalkan dan menyepelekan itu sungguh orang yang rugi. Orang kok tidak memuliakan dan tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari yang terkhusus untuk ibadah, maka dia adalah orang yang rugi seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat tersebut dimulai dengan alladzina amanu. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, dalam ulum tafsir biasanya kalau kalimat itu dimulai dengan alladzina amanu, kalimat itu adalah kalimat yang memiliki makna kasih sayang. Jadi ada cinta dari Allah kepada makhluk yang menjadi mukhatab atau khitab daripada kalimat ini. Siapa? Yaitu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bait. Ya, ketika engkau itu sudah bertemu dengan Jumat, diundang untuk melakukan Jum'ah, maka ayo perbanyak, ayo bermubadarah, ayo berbondong-bondong untuk memperbanyak zikir, kemudian dan sementara jual belinya ditinggalkan dulu, sementara dunianya dikurangi dulu, perbanyak hari Jumat itu untuk beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki makanya hari Jumat seperti itulah. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah kami membaca dari kitab yang lain, dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah. Kenapa kok hari Jumat itu dimuliakan? Fihi wulida Adam alaihissalam. Karena hari Jumat itu merupakan hari lahirnya Nabi Adam, maka hari Jumat itu sangat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati maulidnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau jenenge memperingati maulidnya Kanjeng Nabi, oh berarti meniru Kanjeng Nabi yang juga memperingati maulidnya Nabi Adam alaihissalam. Dan ini menurut kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah dikatakan rawahal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Dikatakan ini maksudnya panjang. Jadi menjadikan hari Jumat itu hari istirahat, hari yang terkhusus atau menyegerakan diri untuk melakukan yaitu mandi Jumat, ini adalah wajib bagi setiap orang yang ihtilam, bagi setiap orang yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumatan itu wajib bagi setiap orang mukmin. Jumatan itu wajib bagi setiap orang muslim dengan jamaah, kecuali dalam 4 golongan. Abdun mamlukun. Yang pertama budak. Budak tidak memiliki hak Jumatan atau wajib Jumatan. Awim ro'atun atau perempuan tidak wajib untuk Jumatan. Au sobiyun atau anak kecil, au maridun atau anak yang sakit. Nah, maka dikatakan di dalam kitab ini hiya fardhu ainin. Salat Jumat itu hukumnya fardhu ain inda ijtima'i syara'itiha bagi orang yang memenuhi syarat-syarat melakukan salat Jumat. Jadi bagi yang tidak memenuhi syarat ini bukan wajib. Ini hanya berlaku yang telah memenuhi syarat sholat Jumat. Wa furidat bi Makkah. Ya, sholat Jumat ini itu diwajibkan pertama kali turun ayatnya di kota Mekah. Turunnya di kota Mekah. Walam taqum biha li faqdil adad. Lah, saat itu Jumatan tidak dilakukan di kota.
walaupun perintahnya ada di kota Mekah tapi nggak langsung dilakukan. Kenapa? Jumlahnya kurang. Nah ini gitu Pak. Nah ini kalau ngeyel yo jamaah gurut yang 30, wah pokoknya kudu Jumatan. Lah niki perlu dievaluasi. Jumatan saja di zaman Rasulullah itu belum dilakukan Rasulullah di kota Makkah padahal ayatnya sudah turun. Kenapa? Jumlah jamaahnya kurang, tidak memenuhi syarat seperti itu. Lah niki. Lah di dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan bahwasanya wa furidat fi Makkah illa la tasra. Kapan Pak Musta'in? Di Mekahnya itu kapan? Yaitu malam Isra Mi'raj ya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa urida hadza bi qaulil Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan di dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dallat al-ahadits sahihah ala anna al-jum'ata furidat bil Madinah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, menurut saya tidak. Menurut saya Jumatan itu pertama kali nggak disuruh di kota Mekah, tapi apa? Disuruh turun perintahnya di kota Madinah. Ini ada pendapat dari Imam yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kalau ada yang berargumentasi Jumatan itu di kota Makkah, berarti berdasarkan Fathul Mu'in. Kemudian ada juga yang berpendapat di kota Madinah. Wa yumkinu hamlu qawli furidat bil Madinah ala ma'na anna ustaqdara wujubiha. Nah, kemudian Syekh Bakri Syato di dalam i'anahnya mengatakan, oh mungkin begini loh. Maksudnya begini, memang wajibnya pertama kali diturunkan di kota Mekah, tapi baru pertama kali difardukan. Baru pertama kali difardukan itu di kota Madinah, karena di kota Madinah itu baru tercukupi syarat-syaratnya. Sekali lagi, Imam Bakir Syato tidak mengingkari pendapat yang mengatakan wajibnya itu di kota Mekah. Kenapa? Karena memang ayatnya turun di kota Mekah. Cuman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wajibnya di kota Madinah, maksudnya baru terpenuhinya syarat cukup untuk mewajibkan sholat Jumat itu baru di kota Madinah. Lah niki Pak. Nanti kita akan bahas. Nanti dari penjelasan ini kita akan memahami, boleh nggak sih satu wilayah misalnya sak kauman mendirikan 2 Jumatan, 2 masjid. Boleh nggak lah? Nanti di dalam Fathul Mu'in ini akan dibahas secara komprehensif oleh panjenenganipun Syekh Zainuddin Al-Malibari. Auli anna sya'shir al-izhar wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha. Dikatakan di dalam kitab ini bahasanya ai fi Makkah fihi li anna hada al-isqutal jum'ah ai bi bujirum wa kana al-jumlah haliyah wa hiya min tatimmati ta'lil mustakhfiyan fiha ay fi Makkah fil Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bil asrarihi amin. Wa awwalu man utawi kawitane wong akoma kang ngedekake ha ing al-jum'ah bil Madinah ing dalam kota Madinah. Qila iku ing dalam sujine kil al-hijrah kilal sekedap masa gila nih. Bismillahirrahmanirrahim. As'ad ibn Zurarah, pendapat yang mengatakan pendapat di dalam Fathul Mu'in bahwa orang yang pertama kali menginisiasi dan mendirikan sholat Jumat di kota Madinah adalah bernama As'ad ibn Zurarah. Niki bisa kita ambil 2 ibrah Pak. Artinya apa? Para ulama zaman dulu itu selalu tidak melupakan jasa para pendahulu. Jadi menyebut jasa para pendahulu niku memang kewajiban kita, memang perintahnya Rasul untuk kita. Tapi bukan haknya orang yang punya jasa. Kalau orang punya jasa kok pengen disebut ini jelek, ini buruk, ini hina sekali. Tapi kita sebagai penerus itu hendaknya tidak melupakan jasa para pendahulu. Kita sebut.
Siapa sih yang mendirikan Masjid Agung Surakarta? Siapa sih orang yang pertama kali ngawali pengajian subuh ini? Kita muliakan, kita sebut, kita kenang kemuliaannya untuk ibroh agar kita juga semangat mengikuti semangat kebaikan yang telah beliau lakukan, yaitu merintis sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sama di dalam Fathul Mu'in ini disebut, orang yang pertama kali memperingati yaitu Jumatan itu adalah As'ad ibn Zurarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dari amitana bil amin. Di dalam I'anatul Talibin dikatakan wa awwalu jum'ah sholat bil Madinah Jum'at aqama As'ad ibn Zurarah fi bani apa namanya dan harokat iki. Nama kota gak ada harakatnya wis kira-kira. Bayadah napa biyadah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam anfada Mus'ab ibn Umair amiran al-Madinah. Nah, dikatakan bahwasanya Kanjeng Nabi saat itu memerintahkan atau menjadikan panitia harian pelaksananya itu namanya Mus'ab ibn Umair sebagai ketua panitia untuk melakukan sholat Jum'ah. Wa amarahu an ayyuqimal Jum'ah fa nazala ala As'ad wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu minan nuqaba fa akhbarahu bi amril Jum'ah wa amarahu ay yatawalla as-shalah bi nafsihi wa fil Bukhari anna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi Masjidin Nabawi jum'atun bi jawasi. Lah, ini ada beberapa keterangan. Jadi kados niki, kados napa namine penemu atau pendiri. Ya, kalau misalnya ada beberapa pendapat, siapa sih yang pertama kali menciptakan lagu Indonesia Raya? Misalnya yang menciptakan A. Menurut pendapat B, enggak, yang menciptakan B. Kenapa B ini yang mengusulkan? A yang membuat, C yang mencetak. Nah, ini siapa yang kemudian pertama kali menginisiasi atau menciptakan? Lebih baik kita sebut semuanya. Semuanya adalah orang yang pertama kali menginisiasi atau mengawali adanya sholat Indonesia Raya. Sama, ini ada Mus'ab ibn Umair, ada yang mengatakan As'ad ibn Zurarah, ada yang mengatakan enggak, ya Nabi sendiri, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita jamek saja, ketiganya itu adalah pemprakarsa adanya sholat Jumat. Jadi biar tidak terjadi tanazu atau tidak terjadi permasalahan. Semuanya kita muliakan sebagai orang yang berjasa untuk menginisiasi adanya Jumatan. Di sebuah kota yang ada di kota Madinah, di sebuah desa kecil ya yang mendekat atau ada di sekitar Madinah. Sholatuha afdhalus sholawat. Perlu diketahui sholat yang paling afdal menurut Nabi Muhammad SAW adalah sholat Jumatan. Tidak ada yang lebih afdal daripada sholat Jumat. Dikatakan tidak Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, pendapatnya dinukil oleh Syekh Bakri Syato di dalam I'anatul Talibin, as'adakallah anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam. Berbahagialah engkau, jadikanlah hari Jumat hari yang lebar-lebar. Kok bisa ngotot nggih? Karena hari Jumat ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidul ayyam, sebagai pimpinan para hari. Walahu syarafun 'indallahil 'azim. Dan perlu kita ketahui hari Jumat ini adalah hari yang memiliki banyak kemuliaan, memiliki banyak keunggulan di dalam, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi hulikallahu Adam alaihissalam. Karena hari Jumat itu hari di mana dilahirkan Nabi Adam alaihissalam. Ternyata di I'anah juga ada. Wa fi yuqimus sa'ah. Pertama kali sa'ah niku di sini bukan jam, hati-hati. Adanya hari kiamat itu besok hari Jumat. Jadi ini hari penutupan dunia itu hari Jumat ya, hari kiamat. Wa fihi yu'danu li ahli jannah fi ziyarati, di mana
orang-orang yang mulia matinya itu husnul khotimah, matinya tidak ada masalah, administrasi dalam kuburannya itu lancar, maka dia itu boleh menjenguk orang yang masih hidup. Di keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal itu mengetahui, oh anakku kayak lo pengajian nang Masjid Agung, oh anakku kayak lo napa namanya derek ngaji di Masjid Agung. Jadi hari Jumat orang tua kita tahu seperti itu. Makanya tadi saya kemudian kepikiran nanti setiap habis pengajian Fathul Mu'in ini 5 menit terakhir nanti kita kita baca tahlil kemudian doa di 5 menit terakhir langsung ngelairillah kemudian doa seperti itu. Kita kirim pahalanya kepada ahli kubur kita. Minangka hari Jumat ini adalah hari mereka semuanya tamasya atau berkunjung melihat daripada anak cucunya. Oh, wong tuane dikirimi dongo, wong tuane dikirimi Fatihah, wong tuane dikirimi Yasin, wong tuane dikirimi tahlil. Niki orang tua itu senang sekali. Tentu dengan dalil yang sangat banyak di dalam kitab-kitabnya para ulama. Nanti akan kita babar di pertemuan belakang. Wal malaikatu tusamma yaumul jum'ah yaumal mazid likasrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah. Para malaikat itu pada ngarani, pada menyebut hari Jumat sebagai yaumul mazid. Kenapa kok hari Jumat disebut sebagai yaumul mazid? Karena hari Jumat ini adalah hari di mana Allah membuka banyak sekali rahmah. Jadi jenengan itu pengen sedekah, ya utamakan hari Jumat. Jenengan punya hajat napa? Anaknya ulang tahun, monggo bawakan gorengan bagi kepada para jamaah pengajian yang ada di hari Jumat. Jenengan ulang tahun perkawinan atau ulang tahun istrinya, ulang tahun dirinya sendiri atau anaknya syukuran atau para santri kemudian lulus wisuda misalnya, lulus pendadaran, maka tasyakuran utamakan hari Jumat, Jumat. Kenapa? Yaftahullahu fihi min abwabil jannah rahmah. Allah membuka banyak pintu-pintu rahmah. Jadi sedekahlah terutama di hari Jumat seperti itu. Ngasih napa namanya nikah napa ngasih nafkah ke istri hari Jumat. Nah, makanya kami pernah ngaturkan kepada panjenengan semuanya, kenapa kok ada pendapat yang mengatakan barang siapa orang yang sholat jamak di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka dia sholat jamak itu bisa menutup kekurangan dari pahala atau kemuliaan sholat yang pernah ditinggalkan. So, menutup kemuliaan, menutup kesempurnaan, bukan menutup kekurangan. Kekurangan dalam artinya, ya kalau memang dulu pernah nggak sholat ya wajib diqodho. Tapi maksudnya saking gede ini ganjaran ibadat ngene dina Jumat, apalagi di Jumat terakhir, apalagi di bulan Ramadan, itu sampai ada seorang ulama yaitu Syekh bin Abi Bakar bin Salim itu berijtihad bahwa bisa menutup kekurangan pahala atau kekurangan kemuliaan daripada sholat-sholat yang lain. Ngoten. Nah, jenengan nak sedekah maringi nafkah tenggene istri selain hari Jumat, ya ganjarane setunggal, Pak. Ganjarane setunggal. Tapi nak jenengan maringi nafkah, ya ditahan sik ta. Niki maksudnya tanggal 1 ya awal bulannya niku dino Senin nggih ditahan sik besok Jumat nggih didapat Jumat. Kenapa? Biar mendapatkan pahala lipat-lipat suaminya memberikan nafkah kepada seorang istri. Sedekah maringi daharan para jamaah ngeten iki sangat masyaallah niki. Ini diutamakan hari Jumat. Ngaten. Bismillah, makanya enten Jumat barokah, enten Jumat maringi nasi-nasi ngene masjid-masjid ngoten niku. Lah niku memang karena di dalam kitabnya para ulama yaftahullahu fihi min abwabil jannah rahmah, dibuka banyak rahmah, dibuka banyak kemuliaan di hari Jumat tersebut. Wa yufidu minal fadli, dan Allah itu akan wa yufidu menggerojokkan mengebiukkan daripada banyak kemuliaan kira-kira wa yabsutu bil khair minal khair iki pakainya utawi iki iku ya. Kemudian Allah meluaskan banyak kebaikan. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun yustajabu fiha du'a mutlaqan. Dan hari Jumat itu ada satu waktu di mana kalau kita berdoa pasti diijabahi. Pasti diijabahi. Lah kapan Pak Musta'in? Dikatakan di dalam kitab wahya
mubhamatun fi jamil. Di dalam kitab ana kapan nganu Syekh Bakir Syato, Imam Bakir Syato mengatakan mubham, mboten dijelaske. Artinya apa? Hari Jumat itu ada satu waktu yang doa kita sangat diijabai, tapi memang tidak dijelaskan agar kita full satu hari penuh kita melakukan sholat, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah niki hari Jumat. Nah, hari Jumat niku apa sekolah-sekolah libur ya, Madinah diniyah pondok bukan untuk istirahat. Untuk apa memperbanyak ibadah, memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak silatul arham. Ya seperti itu. Kama qala Imam Al-Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali mengatakan salah satu pengarang kitab Ihya Ulumuddin, wa ghairihi fa'alika fi hadzal yawm bi mulazamatil a'mal as-shalihah. Wahai para manusia yang ingin disebut manusia yang beruntung, katanya Imam Ghazali, wahai para manusia yang ingin disebut manusia yang mulia, jadikanlah engkau hari Jumat itu sebagai hari di mana memperbanyak amal soleh, wal wadhaif ad-diniyah, dan memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya diniyah, amalan yang sifatnya agama, bukan duniawi ya. Nah biasanya napa namanya niko, biasanya kita memikir matematika, fisika, kimia, biologi dan lain sebagainya, mikir dagangan, khusus hari Jumat khusus mikir Al-Qur'an ya. Makanya kena tenggene Pantura Yai Saiful itu biasanya kalau habis sholat Jumat itu ada pengajian tafsir. Jadi habis sholat Jumat itu pasti ada pengajian tafsir. Untuk apa? Ya hari Jumat itu kita diperbanyak untuk melakukan ibadah. Itu tradisi daripada para leluhur kita. Salah satu tradisi leluhur kita, leluhur kami dari keraton itu adalah kalau hari Jumat memperbanyak ngaji, semaan Al-Qur'an dan seterusnya. Nikah itu juga sunahnya hari Jumat. Nikah niku sunahnya hari Jumat, dilakukan habis Jumatan dan dilakukan di dalam masjid. Ini kalau kemarin ditanya, loh Pak, nikah kok boleh? Ya, nikah ini termasuk syara'i. Nikah ini termasuk perbuatan yang mulia, sehingga karena termasuk bagian daripada ibadah, maka sunnahnya nikah itu dilakukan di hari Jumat habis Jumatan. Nih, karena waktu itu waktu digebyukkan, yaitu kemuliaan, banyak kemuliaan, fuyudat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, wa la taj'alu laka syuhulan bi ghairiha illa ayyakuna syuhulan dururiyan la budda minhu. Imam Ghazali mengatakan di dalam pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang dinukil oleh Syekh Bakir Syato, jangan sekali-kali engkau menyibukkan hari Jumat itu untuk selain urusan-urusan yang sifatnya itu adalah Allah, urusan syariat, kecuali darurat. Jadi orang jenengan hari Jumat perlu makan sing bisa cepet mawon. Kalau hari Jumat jenengan perlu dandani motor tapi cepet saja, jangan lama-lama. Kalau jenengan pengen hari Jumat itu istirahat tapi jangan lama-lama. Hari Jumat itu kita perbanyak berzikir, kita perbanyak mujahadah, kita perbanyak istighatsah, kita perbanyak rotib, kita perbanyak maulid, kita perbanyak yaitu ngaji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal yaum lil akhirati khususan. Kenapa? Hari Jumat itu di akhirat itu dikhususkan. Wa kafa bisyuli baqiyatil ayyam bi amri dunya khutbanan wa idha'atan. Dikatakan barang siapa orang yang satu detik saja menyepelekan hari Jumat, maka sungguh kelak di akhirat dia akan merasa menyesal dalam seluruh hidupnya. Ya Allah, gelo aku mbiyen ana dina Jumat kok ora tak fullkan ibadah iki gelo. Wa kana yang bilil mukmini ayaj'ala jami ayyamihi walayalihi mustaghriqatun bil amali li akhirati. Maka di dalam kitab ini hendaknya hari Jumat itu hari yang mana kita itu jadikan siangnya dan malamnya untuk memperbanyak melakukan amal-amal akhirat. Fa idza lam yatayassar dzalika wa awwaqat anhu ashhalud dunyahu fala aqalla
lahu minat tawrihi fi hadzal yaum li umuril akhirati. Dikatakan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat daripada beberapa penjelasan para ulama di dalam kitab I'anatut Talibin, monggo kita jadikan hari Jumat ini hari yang memperbanyak ibadah. Wa summiyat lan den alani bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran hari Jumat itu disebut hari Jumat. Hari tersebut disebut hari Jumat. Kenapa? Lijtima'in nasilaha, karena hari Jumat itu ada hari di mana kita itu diperintahkan berkumpul. Berkumpul, bukan kok kemudian membuat jamaah sendiri-sendiri. Sunnahnya itu kita itu melakukan Jumatan itu ya jadi satu, bukan jadi dua, jadi tiga. Nak saged nak saged loh nggih, nak saged ora kudu. Nak saged kok satu desa itu satu masjid saja. Kalau misalnya nggak cukup baru dua. Nah, kenapa? Karena dikatakan hari Jumat itu karena memang hari itu hari kita bisa berkumpul. Sak gede-gede nih, sak kata-kata. Hari di mana kita itu saling saling sapa menyapa dalam satu ibadah. Nah, selain hari Jumat kita sholatnya sendiri-sendiri di rumah, sholat jamaah sendiri-sendiri dengan istrinya. Tapi kalau hari Jumat memang sunnahnya berkumpul jadi satu dalam satu makam, satu masjid atau satu Jumatan. Jumatan tidak harus di masjid, nanti kita sampaikan. Au li anna adama ijtama'a fiha ma'a Hawa min Musdalifata. Ada pendapat yang mengatakan karena hari Jumat itu hari di mana Sayyidina Adam itu berkumpul dengan Sayyidatina Hawa setelah lama sekali berpisah. Dan itu terjadi di Musdalifah. Seperti itu. Fadzalika summiyat Jum'an. Maka ada yang mengatakan namanya adalah Jumu'an. Kenapa kok dinamakan Jumu'ah? Karena hari di mana Sayyidatina Adam bertemu dengan Sayyidatina Hawa dan saat itu adalah bertepatan dengan hari Jumat. Ada pendapat yang mengatakan begitu, nggih monggo. Tajibu Jum'atun ala kulli mukallafin. Kita baca dulu syarahnya ya. Wa summiyat bidzalika ay summiyat as-salatu bidzalika ay al-jum'ah qauluhu aw li anna adam ijtama'a fiha ay al-jum'ah ay yaumiha wa hadhihi illa li tasmiyat al-yaum bil jum'ah la li tasmiyat as-salati bidzalika. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, perkumpulan dan bertemunya Nabi Adam dengan istri itu bukan sebab dinamakan sholat Jum'ah, tapi sebab dinamakan yaitu hari Jumat. Jadi kenapa kok dinamakan hari Jumat? Karena hari itu hari berkumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bukan sebab dinamakannya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang itu syariatnya Rasulullah. Kalau sholat Jumat itu syariatnya Allah. Jadi penamaan sholat Jumat itu tidak ada hubungannya dengan yaitu pertemuan-pertemuan yang kami sebutkan tadi. Ma'anal kalam fiha. Cuman memang orang itu biar enak nyebutnya ya dianggap podo ngono wae. Illa ayyuqalu yuqala fi innal murada minas salati binisbah li hadhihi illa al-yawm ala sabil majaz al-mursa min ilakil hal wa iradatil mahal. Dikatakan min musalifata wa fil Bujairami fi Arafata badal min Musdalifah. Ada yang mengatakan di dalam kitab Bujairami al-Khatib, di dalam kitab Hasyah Bujairami al-Khatib, enggak, yang dimaksud dengan Musdalifah itu ya di Arafah. Arafah itu tempat di mana kebahagiaan Nabi Adam dan Siti Hawa itu meluap-luap karena di hari tersebut, di tempat tersebut beliau berdua setelah sekian lama berpisah LDR itu kemudian bertemu kembali di tempat tersebut yaitu di Arafah. Dengan apa? Dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wong Jawa niku Pak, niku nak anake lunga ora mulih-mulih nggih napa mboten. Terus bendang cepat mulih disolawati. Allahumma sholli ala Muhammad, disolawati sing kuatah ini cepat mulihipun. Anakipun dipun bacakan sholawat naria, sholawat tunjina, munjia, sholawat fatih. Itu akan menjadikan orang yang pergi dan tidak bertemu kita untuk selamanya itu akan cepat ketemu. Termasuk jodoh nak mboten ketemu sebagaimana Nabi Adam, itu sholawat. Ya Allah,
Ini saya sudah lama gak ketemu dengan Siti Hawa ya Allah. Oh iya ya, biyen nang surga ana tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wes. Ya Allah, dengan kemuliaan Muhammad ya Allah, kekasihmu ya Allah, semoga aku engkau pertemukan dengan Siti Hawa. Loh, ketemu dengan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam pun pernah bertawasul, berwasilah dengan menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil ada Nabi yang berwasilah kepada Nabi, yang Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Muhammad memang dilahirkan 571 Masehi. Cuman Nabi Adam nurnya itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Laulaka ya Muhammad, andaikan tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, maka dunia tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab ini seperti itu. Ada yang orang anaknya pergi kemudian diadzani nggih enten, nggih monggo, terserah. Karena memang di dalam kitab Hasyiah Bajuri, nanti di dalam kitab yang lain akan telah dibahas, salah satu fadilah adzan itu adalah karena kita punya hajat, ada angin berbesar, ada hewan galak, ada yang lain-lain itu, yang galak-galak itu maka diadzani, atau ada orang minggat diadzani, seperti itu. Lah kalau masalah adzannya digentong, lho Pak itu bid'ah Pak. Enggak masalah bid'ah. Karena itu filosofi. Artinya nopo? Wong tua niku bener-bener butuh gitu sampai tang gentong. Gentong kan suaranya mantul. Gini apa betul? Dan ini makanya adanya digentong. Nganu jangan kesusu mengatakan syirik atau kurofat atau mungkin bid'ah, jangan. Itu hanya filosofi saja. Artinya nopo? Nak sampean niku butuh dumateng Gusti Allah sing tenanan. Sampai kemudian nyeluk tenggene gentong niku napa minangka ben suarane mantul, ben banter sing goleki niku krungu. Artinya kalau punya hajat itu minta kepada Allah sing tenanan. Ngoten niki lho maksudnya. Makane nyuwuni tenggene gentong diadzani. Ben baik anaknya sing dadi TKW, dadi TKI, dadi pekerja ini kundang mulih. Dan ini saged mawon dengan filosofi yang telah dibuat secara cantik oleh panjenenganipun Kanjeng Sinuwun, para leluhur kita yang ada di Keraton Mataram ini. Semoga kita semuanya berkumpul di sini, kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani lir rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim, subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Suratul Ladzina
Mari kita kirim doa tahlil tadi untuk orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal wa awsil misla sawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Amma halalna wa hamidna ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan nazilatan wa barakatan ala jami' ahli kubur khususan ila arwahi jamaah Masjid Agung Surakarta wa husuli furihim wa ila hadrati ruhi man asasa man mamlakah Mataram wa husuli furihim khususan yang bagi agang pemanahan wa husuli furihim wa ila hadrati khususan masyayikh Lirboyo masyayikh kewagian masyayikh al-mauna sari masyayikh al-mahid mangguwi dan masyayikh Darul Falah Jogolo Kudus masyayikh al-munawir kapiang masyayikh al-istimu kadang masyayikh mandufina fi zambal wal furaid wal aktar wa kumrid wa tibas wa sunufrin wa ila khadrati khusan ila ruhi Habib Hashim bin Yahya wa ila khadrati khusan Kiai Haji Muhammad Nur Nasuha wa ila khadrati Kiai semua dikrul asimin wa usulim furhim annallahi ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumi wa nafatihim fi dinatin wal akhirah Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da filna wa lahum Allahumma ja'al kubrana kubrahum min riyadil jannah Allahumma syurna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Makatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.